Kakak Lingxi. Saat dia melihat ke arah gadis semlohai di depan mata mereka, keterkejutan melintas di benak Mu Chen, terutama saat mendengar cara gadis itu memanggil Lingxi. Gadis ini benar-benar mengenali Lingxi? Saat Mu Chen menatap Lingxi dengan ragu, Lingxi tersenyum tipis. Mengangguk kepalanya dengan lembut ke arah gadis itu, Lingxi menjelaskan, dia adalah nyonya besar kamar dagang 9 musim panas, Xia Youran. Sekarang, Mu Chen benar-benar terkejut, mengirimkan tatapan aneh ke arah gadis memikat di hadapannya. Xia Youran? Kabar angin mengatakan bahwa dia adalah salah satu tokoh paling terkenal di kalangan generasi muda di benua Beichang. Terlebih lagi, kekuatannya tidak lebih lemah dari Molongxi dan bahkan mungkin lebih kuat darinya. Sudah lama sekali, kakak Lingxi. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Apakah kali ini Akademi Beichang berpartisipasi dalam Gunung Shengling? Xia Youran ini tampak sangat bahagia dengan kemunculan Lingxi di sini. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, Lingxi menunjuk ke arah Mu Chen sambil menjawab, kali ini, dialah yang berpartisipasi. Seru Xia Youran sambil memandang ke arah Mu Chen dengan heran. Setelah merasakan kekuatan fase awal Tongtian yang memancar dari dalam dirinya, dia langsung terkejut. Dengan tingkat kekuatan ini, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam Gunung Shengling? Namun, keheranan di dalam hatinya tidak terlihat lagi di wajahnya. Sebaliknya, sambil tersenyum ke arah Mu Chen, ia berkata, senang bertemu denganmu. Namaku Xia Youran, dan ngomong-ngomong, aku bisa dianggap sebagai kakak seniormu. Kakak senior. Mu Chen tercengang. Mungkinkah Xia Youran ini alumni Akademi Beichang? Beberapa tahun yang lalu, dia telah berlatih di Akademi Beichang selama setahun, sebelum kembali untuk menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan kamar dagangnya. Lingxi menjelaskan. Setelah penjelasan dari Lingxi barulah Mu Chen tersadar dari keterkejutannya, lalu menjawab sambil tersenyum, senang bertemu denganmu, kakak senior Xia. Namaku Mu Chen. Aku Luoli, jawab Luoli sambil tersenyum tipis. Mu Chen. Xia Youran tiba-tiba mengedipkan matanya yang indah. Sambil mengamati Mu Chen, dia berkata dengan heran, kamu Mu Chen yang mengalahkan Molongxi di kota terpencil barat? Mu Chen tidak pernah menyangka bahwa masalah ini akan benar-benar menyebar. Meski begitu, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tidak heran. Pada saat ini, Xia Youran mendapatkan kebenaran atas informasinya. Menjadi salah satu kekuatan di puncak benua Beichang, kemampuan pengumpulan informasi dari kamar dagang sungguh luar biasa. Dari kelihatannya, Mu Chen tampaknya menjadi lebih kuat daripada saat dia mengalahkan Molongxi, dan telah benar-benar melangkah ke Tongtian ditambah dengan kekuatan bertarungnya yang tidak bisa digolongkan pada level biasa, Mu Chen ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Setelah berlatih dan berkultivasi di Akademi Beichang, Xia Youran memiliki kesan yang baik terhadap akademi tersebut. Oleh karena itu, bisa melihat Akademi Beichang berpartisipasi dalam acara termegah bagi generasi muda benua Beichang adalah sesuatu yang membahagiakan baginya. Hehe, aku sudah lama tak sabar ingin bertemu denganmu. Mengulurkan tangan ramping dan mungil seputih salju ke arah Mu Chen, Xia Youran berbicara sambil tersenyum, tenang. Jika kamu punya masalah selama berada di sini, datang dan cari aku pasti akan membantumu. Sambil tersenyum, Mu Chen menjabat tangannya, mendapatkan kesan yang baik tentang kakak senior yang baru saja dia temui. Tak kusangka kamu juga akan datang ke sini, kakak Lingxi. Dulu, kamu bahkan tidak peduli sedikit pun tentang masalah Akademi Beichang. Kenapa sekarang tiba-tiba ikut turun tangan? Menanggapi pertanyaan Xia Youran, Lingxi hanya melemparkan senyuman tipis. Dengan ketiga gadis itu duduk bersebelahan, mereka menciptakan pemandangan yang sangat indah. Lokasi mereka tidak diragukan lagi menjadi tempat yang paling diperhatikan di dalam pavilion yang dipenuhi para hidung belang. Karena kehadiran Xia Youran, beberapa orang mulai memperhatikan Mu Chen. Informasi menyebar dengan sangat cepat di tempat seperti ini, ketika orang-orang secara bertahap mengetahui identitasnya dari bisikan yang muncul di sekitar mereka. Mereka adalah orang-orang dari Akademi Beichang. Akademi Beichang yang telah absen selama beberapa tahun terakhir akan berpartisipasi dalam Gunung Shengling kali ini. Mungkinkah mereka tidak takut terbunuh oleh para jenius itu? Pemuda itu tampaknya tidak sederhana. Dia seharusnya adalah Mu Chen.
Aku sudah mendengar tentangnya sejak dia mengalahkan Molongzi dari Istana Naga Iblis di kota terpencil barat. Apakah rumor itu benar? Tampaknya dia tidak sekuat itu, dan Molongzi seharusnya sudah mencapai fase akhir Tongtian, kan? Itulah mengapa aku mengatakan bahwa dia tidaklah sederhana. Orang yang berpartisipasi dalam Gunung Shengling dari Akademi Beichang seharusnya adalah dia. Jika dia tidak memiliki kemampuan apapun, untuk apa Akademi Beichang mengizinkannya untuk datang ke sini? Kalau begitu, mari kita lihat baik-baik kemampuan apa yang dia miliki. Suara-suara terus terdengar di sekitar paviliun, saat bisikan terus menyebar di dalam paviliun, di beberapa area yang ditutupi oleh kegelapan, tatapan juga mengarah ke tempat Mu Chen dan ketiga gadis itu berada. Pemilik tatapan ini jelas bukan orang dengan latar belakang biasa. Oleh karena itu, saat memperhatikan Xia Youran, tidak ada rasa takut yang muncul di dalam diri mereka. Itu bocah nakal yang mengalahkan Molongzi? Seorang pria berjubah abu-abu berbicara dengan senyuman tipis, sambil memainkan cangkir teh di tangannya. Itulah yang kudengar, kata seorang laki-laki berjubah kuning yang duduk di sampingnya. Sambil tersenyum tipis, dia melanjutkan bicara, ada apa? Apakah Tuan Muda Liu merasa dia menjengkelkan? Sepertinya Xia Youran adalah tunanganmu, dan anak nakal itu benar-benar berani sedekat itu dengannya. Ya, aku sedikit kesal padanya, jawab laki-laki berjubah abu-abu dengan senyuman acuh tak acuh, sementara ekspresi di matanya berubah agak gelap dan suram. Dia adalah tuan muda dari salah satu dari 3 kamar dagang terbesar di benua Beichang, Kamar Dagang Umbra. Tuan Muda Liu, Anda dapat mengambil tindakan untuk memberikan pelajaran kepadanya. Itu hanyalah bocah nakal tingkat Tongtian, kata laki-laki berjubah kuning sambil tersenyum. Dong Yuan, jangan bermain-main denganku. Sambil tersenyum, laki-laki berjubah abu-abu terus berbicara. Aku tidak bodoh. Meskipun bocah ini tidak seberapa, bagaimanapun juga, dia adalah siswa Akademi Beichang. Meskipun Kamar Dagang Umbra dianggap sebagai salah satu kekuatan puncak di benua Beichang, kami masih belum bisa dibandingkan dengan Akademi Beichang. Satu-satunya yang bisa bersaing dengan mereka adalah Istana Naga Iblis. Aku masih memikirkan bagaimana tepatnya untuk mendapatkan baptisan Shengling itu. Tampaknya jumlah orang yang muncul kali ini tidaklah sedikit. Sambil mengangkat bahunya dengan tak berdaya, Liu Ying berkata, Mo Xingtian dari Istana Naga Iblis, Si Qinghai dari Istana Kutub Barat, Yao Xuan dari Gunung Suanin, Su Buxiu dari Sekte Ilahi Kuali Surgawi. Benar-benar susah untuk mendapatkan keuntungan dari mereka. Tapi, aku tidak akan membiarkan mereka dengan mudah untuk mendapatkan baptisan Shengling. Oh! Mata Dong Yuan juga berkontraksi. Memutar kepalanya, dia melihat ke arah pintu raksasa, sambil berbicara dengan suara lembut, orang itu telah tiba. Sensasi gelap yang tak terlukiskan terpancar seperti riak, menyebabkan suara berisik di area ini perlahan meredup, sebelum sesosok muncul seperti hantu. Itu adalah laki-laki yang mengenakan pakaian rami biasa. Penampilannya bukanlah sesuatu yang luar biasa, dengan satu-satunya hal yang aneh adalah matanya, yang tampak seperti genangan air, tanpa sedikit pun gejolak emosi, menyebabkan hati orang-orang membeku. Namun, hanya sosok biasa ini yang menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi senyap ketika ketakutan dan teror muncul di mata beberapa ahli muda dari berbagai tempat. Mata laki-laki yang tampak seperti genangan air perlahan-lahan menyapu, sebelum tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, semua orang menyadari bahwa dia sedang berjalan, yang membuat kerumunan itu menyingkir, sebelum mencapai area di mana Mu Chen dan 3 gadis lainnya berada. Tatapan Mu Chen tertuju pada laki-laki di depannya, sementara seluruh tubuhnya berada dalam keadaan tegang, energi spiritual mulai beredar dengan kuat di dalam tubuhnya. Dia merasakan rasa yang sangat berbahaya dari pria di depannya. Perasaan itu sudah jauh melebihi perasaan yang didapatnya dari Molongzi. Menatap dingin pria yang menyimpan niat buruk padanya, tebakan samar identitas pria itu mulai muncul di benak Mu Chen. Selain Mu Chen, tangan ramping Luoli sudah diletakkan di gagang pedangnya. Begitu pria itu melakukan satu gerakan, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu sedikit pun. Woi, apa yang sedang kamu lakukan, Mo Xingtian? Orang pertama yang berbicara adalah Xia Youran, menyerocos ke arah pria itu, sambil menatapnya dengan tatapan waspada. Mo Xingtian?
Meskipun nama orang itu sudah sering terdengar di dalam paviliun, penyebutan yang dilontarkan oleh Xia Youran masih menyebabkan ekspresi terkejut muncul di wajah beberapa orang. Meskipun dia muncul di benua Beichang jauh lebih sedikit daripada Molongzi, Mo Xingtian tetap menimbulkan ketakutan bagi banyak jenius muda. Reputasi ini didasarkan pada fakta bahwa tidak ada sedikit pun rumor bahwa dia selalu tidak pernah kalah dalam pertarungan selama beberapa tahun terakhir. Tentu saja, dengan catatan bahwa pertarungan yang terjadi di ranah kultivasi yang sama. Menghadapi cerocosan Xia Youran, tidak sedikit pun fluktuasi muncul dalam tatapan Mo Xingtian. Sambil terus menatap Mu Chen dengan mata datar, dia berkata, "Misiku saat ini adalah membunuhmu." Mendengar kata-kata itu, niat dingin tiba-tiba melintas di mata Indah Luoli. Dengan getaran di tangannya yang seperti batu giok, raungan pedang melolong yang disertai tebasan aura pedang melesat ke arah Mo Xingtian. Saat tebasan aura pedang muncul di hadapan Mo Xingtian, lingkaran cahaya energi spiritual muncul di sekelilingnya, langsung menghalangi aura pedang yang menembak ke arahnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan dengan berkata, "Itu agak lemah." "Ah, benarkah?" Kilatan dingin muncul di mata Indah Luoli. Mengepalkan pedangnya dengan tangannya yang seperti batu giok, dia baru saja hendak melancarkan serangan lagi, sebelum tangannya digenggam oleh Mu Chen. Memiringkan kepalanya, pria itu menggelengkan kepalanya ke arahnya, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah laki-laki, yang telah menyebabkan jantung semua orang berdebar. Sambil tersenyum, Mu Chen berkata, "Jika kamu mencoba membunuhku di sini, aku rasa otakmu agak stres." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tatapan Mu Chen berubah dingin dan tajam dalam sekejap, sebelum suara terdengar dari mulutnya, "Enyahlah." Suara teriakan rendah langsung terdengar di dalam paviliun, karena beberapa orang memandang ke arah Mu Chen dengan emosi yang berkobar-kobar. Tatapan samar muncul dari kegelapan, dengan bisikan ketertarikan terdengar darinya. Saat dia mendengar jawaban Mu Chen, tatapan datar Mo Xingtian sedikit berfluktuasi, sementara dia mempertimbangkan persentase keberhasilan jika dia mengambil tindakan sekarang untuk membunuh Mu Chen. Akhirnya, dia maju selangkah. Lalu, saat kakinya hampir menyentuh tanah, matanya sedikit berkontraksi. Dia merasakan gelombang energi berbahaya tiba-tiba muncul dari wanita muda yang memancarkan aura dingin yang berdiri di samping Mu Chen. Ekspresi serius muncul di wajahnya yang tanpa emosi. Dia menyuruhmu pergi. "Apakah kamu tuli?" Gadis cantik itu perlahan mengangkat wajahnya yang menawan, hanya untuk menunjukkan ekspresi sedingin es yang terpancar dari mata indahnya. Mata Mo Xingtian langsung berkontraksi, sebelum getaran mengguncang wajahnya. Saat ini, gadis cantik itu telah mengambil tindakan. Itu bukanlah gerakan yang indah atau luar biasa. Mengulurkan tangannya yang ramping dan seperti batu giok, gadis cantik itu tiba-tiba mengepalkan tangannya. Detik berikutnya, ruang di sekitar Mo Xingtian mulai terdistorsi. Sinar cahaya keluar, membentuk jaring bercahaya, menyelimuti seluruh tubuh Mo Xingtian. Saat sinar cahaya melintas, bekas hitam mulai muncul di ruang sekitarnya. Perasaan bahaya terlintas di pikiran Mo Xingtian saat tubuhnya mulai mundur. Pada saat itu, tubuhnya tampak berubah menjadi ilusi dalam sekejap. Detik berikutnya, sebelum sinar cahaya itu menyelimuti seluruh tubuhnya, dia sudah muncul di lokasi belasan meter dari tempatnya berdiri. Melihat pemandangan yang terbentang di depan matanya, mata Mu Chen sedikit menyipit saat dia berpikir, keterampilan gerakan Mo Xingtian itu agak aneh. Tubuhnya tampak berubah menjadi ilusi, benar-benar orang yang tangguh. Dia mampu menghindari serangan dari kakak Lingxi. Melihat bahwa serangannya tidak menangani Mo Xingtian, kerutan samar muncul di wajah manis Lingxi saat rasa ketidakpuasan muncul dalam dirinya. Detik berikutnya, sambil menepuk tangannya ke permukaan meja, semua orang segera merasakan energi spiritual di sekitar mereka mulai berfluktuasi. Ruang di sekitar Mo Xingtian berubah menjadi terdistorsi secara tidak normal, tampak mirip dengan penjara spasial, sepenuhnya menyegel Mo Xingtian. "Itu penjara tata ruang." Ahli Zizun. Raungan keheranan terdengar di dalam paviliun ketika semua orang memandang ke arah Lingxi dengan ketakutan dan teror memancar dari mata mereka, sementara ekspresi yang tak terbayangkan muncul di wajah mereka. Jelas sekali, tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa gadis muda seperti itu benar-benar ahli Zizun. Sejak kapan siswa seperti itu ada di Akademi Beichang?
Mengabaikan teriakan keheranan yang terdengar di sekelilingnya, Lingxi mengirimkan sinar cemerlang keluar dari jarinya. Menembus ruang, tembakan itu langsung menuju dahi Mo Xingtian, jelas bertujuan untuk mengambil nyawanya secara langsung. Terkunci di dalam ruang yang terdistorsi dan tidak mampu membebaskan tubuhnya, kerutan muncul di wajah Mo Xingtian saat dia melihat sinar kecemerlangan menakutkan yang melesat ke arahnya. Berani sekali kamu melakukan tindakan itu kepada orang Istana Naga Iblis? Saat pilar seperti kristal yang bersinar hendak menyerang Mo Xingtian, dengusan dingin yang samar tiba-tiba terdengar. Detik berikutnya, ruang di sekitarnya hancur, sementara telapak tangan angker muncul dari dalam. Dengan satu tepukan, itu menghancurkan ruang yang menyegel Mo Xingtian. Pada saat berikutnya, fluktuasi mulai terjadi di ruang sekitarnya, sementara seorang pria berjubah hitam muncul di samping Mo Xingtian. Dia adalah Zizun Naga Hitam dari Istana Naga Iblis. Pada saat ini, ekspresi dingin terlihat di wajahnya saat dia menatap Lingxi, sambil mengirimkan tekanan intimidasi dari ahli Zizun. Mengambil langkah maju, Lingxi memblokir tekanan itu agar tidak mencapai Mu Chen dan kelompoknya. Jadi, kamu adalah tetua dari Akademi Beichang yang berspesialisasi dalam formasi spiritual? Melihat ke arah udara di sekitar Lingxi, fluktuasi unik yang terpancar dari dirinya menyebabkan matanya menyipit saat dia berbicara dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Jadi dia adalah tetua dari Akademi Beichang. Kenapa dia terlihat seusia dengan kita? Seharusnya tidak sulit bagi seorang ahli dengan tingkat seperti itu untuk mengubah penampilan luarnya. Aku masih merasa ada yang tidak beres. Kata-kata yang keluar dari Zizun Naga Hitam menyebabkan beberapa orang di dalam pavilion menghela nafas lega. Namun, mereka semua samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jika kamu adalah tetua dari Akademi Beichang, hari ini aku khawatir kamu telah melanggar peraturan, kata Zizun Naga Hitam dengan ekspresi gelap. Aku sudah memperingatkan bocahmu itu. Namun, dia tetap memilih untuk menyerang kita. Jawab Mu Chen sambil tersenyum lembut. Hei bocah, siapa yang menyuruhmu bicara? Jawab Zizun Naga Hitam dengan suara dingin. Dia jelas sangat tidak menyukai Mu Chen, karena Mu Chen menyimpan harta Istana Naga Iblis mereka. Zizun Naga Hitam benar-benar sangat mengesankan sampai-sampai mau bertarung dengan siswa Akademi Beichang. Tawa samar terdengar saat sebuah suara tiba-tiba bergema di pavilion. Fluktuasi spasial muncul di sekitar tubuh Mu Chen saat dekan Tai Chang muncul dari dalam, memandang ke arah Zizun Naga Hitam dengan senyum tipis di wajahnya. Menatap dingin ke arah dekan Tai Chang, Zizun Naga Hitam mencibir, aku tidak pernah menyangka Akademi Beichangmu berani berpartisipasi dalam Gunung Shengling, Tai Chang. Ada apa? Bukankah kematian siswa-siswa elitmu tahun itu cukup menjadi pelajaran bagi kalian? Dengan pandangan apatis, Dekan Tai Chang menjawab, Gunung Shengling tahun ini belum dimulai. Jika kamu sekarang membanggakan dirimu sendiri, aku takut kamu tidak akan bisa menarik kembali kata-katamu itu di masa depan. Oh benarkah? Aku benar-benar menantikan hari itu. Jawab Zizun Naga Hitam dengan nada mengejek. Sambil mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen, ia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seorang jenius yang langka hanya karena kamu telah mengalahkan Molongzi? Sejak kedatanganmu ke sini, Istana Naga Iblis akan membuatmu merasakan perasaan seperti tahun-tahun lalu. Saat suaranya terdengar, dia menyeringai, sebelum berbalik dan berjalan pergi, tanpa ada yang berani menghalangi jalannya. Saat Mo Xingtian berbalik, dia melirik ke arah Mu Chen, sebelum memberikan senyuman, tapi senyuman itu tidak mengandung sedikit pun kehangatan. Matanya yang datar tampak seperti mayat, sebelum berbalik dan berjalan pergi. Melihat sosok Mo Xingtian, bayangan dingin melintas di mata Mu Chen saat ia berpikir, Mo Xingtian itu benar-benar layak menjadi sosok super kejam di papan Bounty Akademi Beichang. Perasaan bahaya yang dia berikan kepada Mu Chen jauh lebih kejam daripada Molongzi. Sepertinya akan ada sedikit hambatan di Gunung Shengling ini.